Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pemikiran terkotak dan pemikiran strategis yang beranggotakan Fitri Ratna Wulandari, Hamidah Faza Fadia, Isnan Faizal, dan Nanda Prastiawardani. Apa itu pemikiran terkotak? Pemikiran terkotak adalah pemikiran yang mengacu pada cara berpikir mekanik saja atau intuisi saja atau hanya strategi lokal saja yang berjalan sendiri dan tidak terkoordinasi dengan bagian atau departemen yang lain. Dapat dikatakan bahwa pemikiran terkotak adalah pemikiran yang satu arah saja. Selanjutnya, apa itu karakteristik pemikiran terkotak? Karakteristik pemikiran terkotak itu ada 5. Yang pertama yaitu hanya terfokus pada peran fungsi, jenis pekerjaan atau wilayah teritorial saja. Yang kedua, bersifat individualistis atau kelompok dari suatu fungsi yang mengakibatkan saling melempar tanggung jawab atau kesalahan. Yang ketiga, hanya menggugurkan kewajiban atau tugas saja, tidak ada sinkronasi dengan bagian atau pekerjaan yang lain. Yang keempat, pemborosan waktu dan biaya akibat dari pekerjaan yang berulang-ulang pada pekerjaan yang sama. Dan yang kelima, tercapainya visi dan misi yang cukup sulit, baik bagi seseorang maupun bagi perusahaan. Selanjutnya adalah akibat dari pemikiran terkotak. Yang pertama, hilangnya kesempatan dalam persaingan usaha. Yang kedua, ketidakmampuan dalam persaingan global. Dan yang ketiga, pemborosan waktu dan biaya akibat pada menurunnya kemampuan laba perusahaan. Karena jika kita menganut pemikiran terkotak, maka kita tidak memiliki pemikiran yang lain sehingga dapat mengakibatkan laba perusahaan menurun dan bisa saja kemajuan perusahaan juga menurun. Contoh pemikiran terkotak pada produksi barang. Pada pemasaran, jika harga jual naik, maka pesanan semua diterima. Pada produksi, hanya mementingkan kuantitas bukan kualitas. Jadi jika perusahaan mencetak barang atau produksi hanya mementingkan banyaknya barang bukan pada baiknya kualitas barang yang akan diberikan kepada konsumen. Pada keuangan, tidak menambah kapasitas mesin atau investasi dan tenaga kerja. Jadi pada keuangan hanya memproduksi dalam jumlah besar tetapi tidak mengetahui atau tidak memperhatikan tenaga kerjanya. Yang selanjutnya yaitu pemikiran strategis. Apa itu pemikiran strategis? Yaitu dasar bagi perencanaan strategis yang bersifat intuitif dan mengarah kepada perspektif, yaitu nilai dan keyakinan filosofis para manajer yang bertugas dalam sebuah organisasi. Cakupan pemikiran strategis yang pertama individual, yaitu mencakup penerapan pertimbangan berdasarkan pengalaman untuk menentukan arah di masa depan. Yang kedua yaitu organisasi. Koordinasi pikiran-pikiran kreatif menjadi suatu perspektif bersama yang memungkinkan suatu organisasi melangkah ke masa depan dengan suatu sikap untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya yaitu tujuan pemikiran strategis, yaitu membantu manajer mengeksploitasi tantangan-tantangan baik yang dapat diramalkan maupun yang tidak di masa depan, bukan hanya mempersiapkan diri untuk satu kemungkinan di keesokan hari. Pemikiran strategis membentuk dasar bagi pengambilan keputusan strategis, karena tanpa dasar pemikiran strategis, keputusan dan tindakan setelahnya kemungkinan akan terpecah-pecah dan tidak sejalan dengan kesehatan organisasi dalam jangka panjang. Urgensi pemikiran strategis. Yang pertama, pertimbangan yang sehat walaupun kerap berdasarkan informasi yang memadai. Agar efektif, pertimbangan kolektif bergantung pada pembuat keputusan kunci di suatu organisasi yang mempunyai visi yang jelas dan konsisten mengenai arah organisasi. Yang ketiga, visi organisasi lebih didasarkan pada bagaimana pembuat keputusan kunci ini melihat dan merasa. Yang keempat, pemikiran strategis memasukkan nilai-nilai misi, visi, dan strategi yang cenderung menjadi unsur yang intuitif. Yang terakhir, pencapaian kesepakatan atas dasar unsur-unsur ini di antara anggota manajemen. Unsur proses pemikiran strategis yaitu
Pertama, nilai-nilai yang mewakili pendirian filosofis manajer. Yang kedua, misi adalah pernyataan yang menjelaskan konsep organisasi, sifat organisasi, dan prinsip serta nilai yang menjadi landasan jalannya suatu organisasi. Yang ketiga, visi adalah representasi dari apa yang diyakini. Dan keempat, strategi menunjukkan arah yang harus dituju oleh organisasi. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.